Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Nur Fadilah Amran, semester 3, mahasiswa aktif program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah teknologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah atau materi mengenai pemanfaatan sumber belajar atau komponen belajar, yang dimana materi pertama yaitu Muhammad Al-Bin Hashim yang akan memaparkan tentang pesan dalam pembelajaran. Yang kedua, Muhammad Kevin yang membahas tentang peran orang dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu Nabila Arif yang akan membahas mengenai bahan-bahan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu Nur Ainun yang akan membahas tentang alat atau media pembelajaran. Yang kelima yaitu saya sendiri membahas mengenai teknik pengembangan daya, serta yang terakhir Alhamdulillah Ramadhannya membahas integrasi komponen dalam pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya alihkan kepada materi pertama untuk menjelaskan mengenai pesan dalam pembelajaran kepada saudara Muhammad Hashim. Persilakan. Baik, saya akan membahas mengenai teknik pengembangan daya di dalam pembelajaran. Nah, pentingnya pengembangan daya dalam pembelajaran. Pengembangan daya dalam pembelajaran itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami atau menerapkan materi-materi pelajaran yang telah disampaikan. Nah, di sini ada beberapa teknik pengembangan daya yang dimana dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi ini ialah pendekatan yang membedakan metode, sumber daya, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Strategi ini mencakup seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat penting dalam pengembangan daya pembelajaran ini sendiri, di mana seperti penggunaan platform e-learning, aplikasi pendidikan, serta multimedia dapat meningkatkan kreativitas serta interaktivitas dan aksesibilitas materi pembelajaran. Contohnya penggunaan video dalam pembelajaran seperti menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara-cara yang menarik. Yang ketiga yaitu metode kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil, seperti melalui diskusi dan proyek kelompok. Nah, di sini siswa dapat saling belajar satu sama lain serta mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasinya. Yang keempat yaitu penguatan positif, yang dimana memberikan umpan balik positif kepada peserta didik agar siswa dapat meningkatkan motivasinya. Penguatan positif ini tidak hanya berupa pujian, tetapi juga pengapresiasian, penghargaan atas usaha mereka dalam belajar. Yang kelima yaitu pendekatan praktis. Nah, mengintegrasikan pengalaman praktis ke dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Contohnya seperti eksperimen laboratorium dalam pelajaran ekonomi. Nah, itu dapat memberikan pengalaman langsung yang memperkuat pemahaman teori. Yang terakhir yaitu pengaturan waktu serta lingkungan. Nah, pengaturan waktu yang baik dan lingkungan belajar yang kondusif itu berperan penting untuk efektivitas pembelajaran. Nah, di sini siswa dilatih untuk mengelola waktu mereka dengan bijak serta menciptakan ruang belajar yang bebas dari berbagai gangguan. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Saya alihkan kepada pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang integrasi komponen pembelajaran. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara siswa yang dimana bunyi pertanyaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai tentang teknik pengimbangan gaya pembelajaran. Sini dikatakan bahwasanya pembelajaran adalah pendekatan yang membedakan metode, sumber daya, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan. Namun yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana teknik pengembangan daya pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teknik pengembangan daya pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, kan PDL ini pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua itu memperkenalkan berbagai perspektif. Yang ketiga mempromosikan pemikiran reflektif. Yang keempat membangun keterampilan memecahkan masalah. Dan yang kelima yaitu meningkatkan komunikasi. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saudara Syaril Pratama. Banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan saya atas nama Syaril Pratama. Dan adapun yang ingin saya tanyakan terdapat pada halaman 4 di makalah, yang dimana di situ terdapat poin evaluasi efektivitas pesan, yang dimana mengevaluasi seberapa baik pesan dipahami dan seberapa efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pesan pembelajaran yang disampaikan melalui berbagai media, dan bagaimana cara untuk mengimplementasikannya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bunyi pertanyaannya? Apa yang menjadi kriteria dalam mengevaluasi efektivitas pesan yang disampaikan melalui berbagai media, dan bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, kriteria dalam mengevaluasi efektivitas pesan yang disampaikan melalui berbagai media itu sangat penting untuk memastikan bahwa pesan tersebut diterima dengan baik, dipahami, dan memastikan hasil yang sesuai dengan keinginan. Ada beberapa kriteria utama, yang dimana yang pertama itu kriteria isi. Nah, kriteria isi itu mencakup relevansi, akurasi, koherensi, serta kelengkapan. Yang kedua yaitu kriteria penyampaian. Nah, kriteria penyampaian itu mencakup kejelasan, keterlibatan, kreativitas, kesesuaian media. Dan yang ketiga yaitu kriteria efektivitas, yang dimana mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, cara mengevaluasi efektivitas pesan itu dengan cara riset. Yang kedua itu analisis konten. Yang ketiga pengukuran jangkauan. Yang keempat analisis media sosial. Yang kelima pengukuran konversi. Dan yang terakhir yaitu pengujian. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Hikmah yaitu yang diperkatai oleh saudara Alvin. Pertanyaan saya, apakah pesan pembelajaran yang disampaikan benar-benar relevan dengan kebutuhan konteks siswa atau hanya sekedar memenuhi kurikulum? Sekian. Apakah pesan pembelajaran yang disampaikan benar-benar relevan dengan kebutuhan konteks siswa atau hanya sekedar memenuhi kurikulum? Nah, idealnya pesan pembelajaran itu harus relevan dengan kebutuhan konteks siswa, bukan hanya sekedar memenuhi kurikulum saja. Namun realitanya tidak bisa dipungkiri itu seringkali ada kesenjangan antara keduanya. Nah, berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam relevansi pesan pembelajaran. Yang pertama itu kebutuhan konteks siswa, yang dimana meliputi faktor seperti usia, latar belakang, budaya, lingkungan sosial, aspirasi, dan pengalaman belajar. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa, yaitu mencakup pesan yang relevan yang akan membuat mahasiswa tertarik dan ingin belajar. Dan yang terakhir yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, pesan pembelajaran yang relevan akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam menganalisis informasi dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Nah, itulah tadi penjelasan saya dan beberapa
pertanyaan yang telah saya jawab mengenai pemanfaatan sumber belajar atau komponen pembelajaran, pesan orang, bahan, alat atau media, teknik pengembangan sumber daya alam untuk pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.